Kerajaan Majapahit menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia di Nusantara. Kerajaan ini sudah memiliki pemerintahan dan pemimpin atau raja pada akhir abad ke-13 Masehi. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir Kerajaan Singasari, yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakatwang pada 1292. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Pendeklarasian berdirinya Kerajaan Majapahit dilakukan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang pada 1293. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardana tahun 1293 sampai tahun 1309. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasanagara tahun 1350 sampai tahun 1389 yang tidak lain adalah cucu Raden Wijaya. Kepemimpinan Hayam Wuruk amat kuat berkat dukungan dari Mahapatih Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada mulanya, Raden Wijaya membuka hutan di dekat Sungai Brantas, tepatnya di daerah Mojokerto sekarang, lalu terbentuklah suatu desa yang kemudian dikenal dengan nama Majapahit. Asal mula nama Majapahit berawal dari buah bernama Maja. Buah yang rasanya pahit itu banyak terdapat di dalam hutan tempat Raden Wijaya dan pengikutnya berlindung untuk menyusun kekuatan kembali. Raden Wijaya mulai bergerak, meminta dukungan dari berbagai pihak sekaligus mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang sekaligus membalaskan dendam sang mertua, Raja Kertanegara. Dengan dibantu jajaran pengikut setia seperti Arya Wiraraja, Nambi, Kebo, Mahisa Anabrang, Lembu Sora, dan lainnya, Raden Wijaya mampu mengalahkan Jayakatwang berkat persekutuan dengan pasukan utusan dari Kekaisaran Mongol yang saat itu tiba di Jawa. Penguasa Mongol kala itu, Kubilai Khan, mengirimkan pasukan ke Jawa untuk menyerang Singasari yang ternyata telah dikuasai oleh Jayakatwang. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya justru balik menyerang pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Setelah itu, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada 1293 dengan pusat pemerintahan di Trowulan, Mojokerto. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana tahun 1293 sampai tahun 1309. Dari sinilah kemudian Kerajaan Majapahit berkembang pesat, dengan mula-mula menguasai bekas wilayah kekuasaan Singasari. Raden Wijaya berhasil menanamkan pondasi yang kuat untuk Kerajaan Majapahit. Pusat pemerintahan atau ibu kota Kerajaan Majapahit pernah 3 kali berpindah tempat namun masih di wilayah Jawa bagian timur. Ibu kota pertama kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini adalah di Mojokerto pada masa kepemimpinan pendiri sekaligus raja pertama, Raden Wijaya alias Kertarajasa Jayawardana. Dikutip dari kumpulan sejarah Desa Kabupaten Mojokerto, 2020, Suntingan Evi Sudiar, pada masa itu ibu kota Majapahit disebut dengan nama Kutaraja dan terletak tidak jauh dari pelabuhan besar bernama Canggu di tepi Sungai Brantas. Selain sebagai pusat perniagaan atau bandar dagang, lokasi Canggu yang masih berada di wilayah Kutaraja sangat strategis untuk difungsikan sebagai pangkalan militer armada Angkatan Laut Kerajaan Majapahit yang memang amat kuat saat itu. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit pada masa kepemimpinan Srijaya Negara tahun 1309 sampai tahun 1328 penerus tahta Raden Wijaya. Raja kedua Majapahit ini memindahkan ibu kota ke Trowulan yang berjarak sekitar 12 km dari kota Mojokerto sekarang. Kitab perjalanan Cina bertajuk Yingyai Senglan yang ditulis oleh seorang penjelajah bernama Ma Huan, menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 adalah di Trowulan. Sejumlah situs yang merupakan peninggalan peradaban Majapahit yang ditemukan di Trowulan juga semakin menguatkan peran tempat tersebut sebagai bekas ibu kota kerajaan yang pernah mengalami masa-masa yang amat jaya. Trowulan menjadi pusat pemerintahan Majapahit dalam waktu yang cukup lama.
Dari era Srijaya Negara yang bertakhta sejak tahun 1309 hingga menjelang keruntuhan kerajaan ini pada abad ke-16 Masehi. Para pemimpin ternama seperti Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Hayam Wuruk, Ratu Suhita, hingga Bre Kertabumi alias Brawijaya kelima, pernah memimpin kerajaan dari Trowulan. Lantaran berbagai polemik internal dan ancaman serangan dari Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, posisi Majapahit semakin terdesak pada masa pemerintahan Bre Kertabumi atau Brawijaya kelima tahun 1468 sampai tahun 1478. Kala itu, pengaruh Islam memang sedang berkembang pesat di Jawa sehingga muncul Kesultanan Demak yang didirikan oleh seorang pangeran dari Majapahit bernama Raden Patah. Raden Patah adalah putra kandung Brawijaya kelima dari istri seorang wanita berdarah Cina bernama Siu Banci. Pada masa-masa genting inilah ibu kota Majapahit terpaksa dipindahkan dari Trowulan ke Daha yang merupakan bekas pusat pemerintahan kerajaan Kadiri Kediri. Tahun 1517, pasukan Kesultanan Demak menyerang Daha yang membuat perekonomian kerajaan Majapahit lumpuh. Serangan tersebut dipimpin oleh Pati Unus tahun 1488 sampai tahun 1521, Sultan Demak kedua yang merupakan menantu Raden Patah. Satu dekade berselang, tahun 1527, Kesultanan Demak kembali menyerbu Daha, di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana tahun 1521 sampai tahun 1546 penguasa Demak ketiga yang juga adik Pati Unus. Serangan dari pasukan perang Kesultanan Demak kali ini benar-benar membuat Daha jatuh sekaligus menghancurkan Majapahit. Kerajaan yang pernah sangat perkasa di Nusantara inilah akhirnya mengalami keruntuhan untuk selama-lamanya.